warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Ibu Widya Hastiningtyas SPD MPD dan teman-teman yang berbahagia semuanya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Niputu Monika Arista, Sela Riandiantika, dan M. Krismiati, akan memaparkan materi pengambilan keputusan penanaman modal. Pengertian investasi. Investasi diartikan sebagai penanaman modal perusahaan. Penanaman modal dapat dilakukan pada aktiva real ataupun aktiva finansial. Aktiva real merupakan aktiva yang bersifat fisik atau dapat dilihat jelas secara fisik, misalnya persediaan barang, gedung, tanah, dan bangunan. Sedangkan aktiva finansial merupakan aktiva berupa surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Keputusan investasi modal. Keputusan ini merupakan tanggung jawab seorang manajer untuk mengambil keputusan terutama untuk investasi atau keputusan pendanaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Yang kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur modal yang optimum. Struktur modal optimum merupakan perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan biaya modal rata-rata minimum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penanaman modal. Yang pertama itu ada penanaman modal tidak menghasilkan laba dan menghasilkan laba. Yang tidak menghasilkan laba itu tuh umumnya tuh dilakukan oleh perusahaan. Misalnya tuh kayak adanya persyaratan kontrak agar perusahaan menyediakan fasilitas jalan, tempat ibadah, taman di lokasi perusahaan. Terus kemudian tuh yang dapat menghasilkan laba itu tuh dikelompokkan menjadi dua, yaitu labanya tuh sulit diukur dan dapat diukur. Contoh yang sulit diukur tuh kayak penanaman modal untuk riset, terus kemudian pengembangan perusahaan, biaya pendidikan, terus kemudian latihan karyawan dan biaya promosi. Nah, terus kemudian yang dapat diukur tuh kayak kita membeli aktiva yang akan digunakan oleh perusahaan. Terus kemudian tuh alat-alat keputusan investasi. Nah, yang di sini ada dua, yaitu model non diskonto dan diskonto. Non diskonto itu kayak alat keputusan yang mengabaikan nilai mata uang. Nah, jadi model ini tuh hanya berfokus pada investasi terhadap suatu proyek atau usaha bisa kembali secepatnya. Selanjutnya saya akan membahas manfaat investasi modal, kelebihan alat-alat pengambilan keputusan, periode pengambilan payback. Periode kelebihan dari PP adalah yang pertama, mudah dimengerti. Yang kedua, lebih mengutamakan investasi yang menghasilkan arus kas yang lebih cepat. Dan yang keempat, PP beranggapan bahwa semakin lama waktu pengembalian, semakin tinggi resikonya. Dan yang keempat, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan dengan beberapa kasus dan bagi pembuatan keputusan. Dan yang terakhir, kelebihan dari NPV adalah memperhatikan nilai waktu uang, mengutamakan aliran kas yang lebih awal, dan yang terakhir yaitu tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek atau investasi. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 8. Jika ada salah atau kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang teman-teman semuanya.